Setiap perpisahan, baik dalam hubungan pribadi maupun situasi lainnya, membawa perasaan yang berat seperti rasa sakit, kehilangan, dan penyesalan. Perasaan-perasaan ini bisa menggerogoti pikiran dan tubuh, membuat kita merasa seolah dunia sedang menekan. Namun, dalam filsafat stoikisme ada pemahaman yang sangat penting. Kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, namun kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponnya. Alih-alih membiarkan perasaan tersebut menguasai kita, kita dapat memilih untuk mengubahnya menjadi kekuatan. Mengubah emosi negatif menjadi energi positif bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kesadaran dan kehendak kuat untuk tidak terjebak dalam perasaan sedih atau marah yang datang secara alami setelah perpisahan. Setiap emosi yang dirasakan, baik itu kemarahan, kesedihan, atau penyesalan, memiliki potensi untuk disalurkan menjadi sesuatu yang lebih produktif. Misalnya, rasa sakit yang awalnya menghantui dapat menjadi pendorong untuk pengembangan diri, untuk memperbaiki kualitas hidup dan hubungan dengan diri sendiri. Dalam proses ini, kita melatih diri untuk menjadi lebih kuat, tidak membiarkan rasa sakit menguasai kita, melainkan menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi perpisahan dan mengubah emosi menjadi kekuatan adalah dengan memilih untuk diam dan menghilang. Dalam situasi seperti ini, diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah bentuk kekuatan yang sangat kuat. Ketika kita memilih untuk tidak bereaksi secara emosional atau mencoba membalas dendam, kita mengirimkan pesan yang jelas bahwa kita tidak lagi terikat pada masa lalu atau situasi yang telah berlalu. Menghilang tanpa jejak baik dalam hal komunikasi langsung maupun melalui media sosial menciptakan kekosongan yang dapat mengguncang pihak lain. Saat seseorang tiba-tiba tidak bisa lagi menghubungi kita atau mengetahui apa yang kita lakukan, mereka akan mulai merasakan ketidakhadiran kita secara mendalam. Ini bukan tentang membalas dendam, tetapi tentang menciptakan jarak emosional yang memungkinkan mereka untuk merenungkan kembali hubungan yang telah berakhir. Ketidakhadiran ini, yang mungkin awalnya tampak seperti kebisuan, justru memberi dampak psikologis yang kuat. Dalam banyak kasus, manusia cenderung lebih menginginkan apa yang tidak dapat mereka miliki, dan ketidakhadiran menjadi alat untuk menciptakan rasa ingin tahu dan penyesalan. Hal ini memicu proses refleksi yang mendalam dalam pikiran mereka, membuka peluang bagi mereka untuk meragukan keputusan mereka. Ketika kita memilih untuk menghilang dan tidak memberikan respons, kita secara tidak langsung memicu efek psikologis yang kuat pada pihak lain. Ketidakhadiran kita menjadi ruang kosong yang mengganggu pikiran mereka. Manusia cenderung lebih menghargai sesuatu yang langka dan sulit dijangkau. Ketika seseorang merasa kehilangan akses langsung kepada kita, mereka mulai merasakan kerinduan yang mendalam. Efek ini dikenal dalam psikologi sebagai efek kekosongan, di mana seseorang lebih sering memikirkan hal-hal yang tidak dapat mereka capai atau miliki. Ketika seseorang tidak dapat menjangkau kita melalui pesan teks, panggilan telepon, atau bahkan melalui media sosial, mereka merasa terputus dan dibiarkan dalam keadaan tidak pasti. Pikiran mereka akan mulai mencari penjelasan dan memutar ulang kenangan atau perasaan yang belum selesai. Proses ini seringkali menumbuhkan rasa penyesalan, terutama ketika seseorang mulai meragukan keputusan yang telah mereka buat. Ketika kita tidak lagi memberikan perhatian atau respons, mereka menjadi lebih terfokus pada kita, dan semakin sedikit informasi yang mereka dapatkan, semakin besar rasa penasaran yang muncul. Ketidakhadiran ini menciptakan ruang bagi mereka untuk merenungkan hubungan yang telah berakhir dan apakah mereka benar-benar telah membuat pilihan yang tepat. Ini adalah cara kita memberikan pengingat halus yang dapat mengubah persepsi mereka tentang kita dan hubungan tersebut. Ketika seseorang mulai merasakan ketidakhadiran kita, perubahan psikologis yang terjadi dalam diri mereka bisa sangat kuat. Awalnya, mereka mungkin merasa lega atau yakin dengan keputusan mereka untuk mengakhiri hubungan. Namun seiring berjalannya waktu, rasa kehilangan mulai merasuk. Ketika seseorang tidak lagi memiliki akses langsung kepada kita, baik dalam bentuk komunikasi maupun interaksi sehari-hari, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan situasi seperti sebelumnya. Ketidakhadiran kita memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang mereka anggap biasa, tetapi ternyata sangat berarti bagi mereka. Proses ini seringkali memicu keraguan dalam diri mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar membuat keputusan yang tepat, atau apakah ada hal yang belum mereka pertimbangkan. Rasa penasaran dan penyesalan
mulai menguasai pikiran mereka. Mereka mungkin mulai mengingat momen-momen indah atau hal-hal kecil yang mereka anggap remeh ketika kita masih ada. Perubahan psikologis ini membawa mereka ke titik di mana mereka meragukan perasaan mereka dan keputusan yang telah mereka buat. Saat itulah mereka mulai menyadari bahwa mereka kehilangan lebih dari yang mereka duga. Dan mereka mungkin mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Setelah merasakan efek dari ketidakhadiran, kita penting untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam proses evolusi diri. Ketika seseorang merasa kehilangan dan mulai meragukan keputusan mereka, ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Tidak hanya tentang membuat orang lain merasa kehilangan, tetapi lebih pada bagaimana kita memanfaatkan perpisahan untuk berevolusi menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini adalah momen untuk keluar dari pola lama yang mungkin telah membatasi kita. Banyak orang terjebak dalam siklus yang sama setelah perpisahan. Terjebak dalam perasaan sedih, cemas, atau bahkan mencoba menghubungi kembali untuk mendapatkan penutupan. Namun, memilih untuk tidak terjebak dalam pola lama dan mulai membangun rutinitas baru adalah langkah penting. Proses ini mengharuskan kita untuk fokus pada pengembangan diri, merangkul perubahan, dan menantang diri untuk menjadi lebih baik, lebih mandiri dengan memfokuskan energi pada pengembangan pribadi. Kita tidak hanya meninggalkan perasaan atau kenangan buruk, tetapi juga membangun kembali diri kita untuk masa depan yang lebih positif. Saat kita berkembang dan bertransformasi, kita menjadi seseorang yang lebih berharga, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Ini adalah kunci untuk mengatasi perpisahan dengan cara yang membangun dan kuat. Setelah menjalani proses refleksi dan perubahan, langkah berikutnya adalah mengambil kendali penuh atas hidup dan emosi kita. Saat perpisahan menguji kita secara emosional, penting untuk menyadari bahwa kita adalah satu-satunya yang dapat mengendalikan bagaimana kita merespon setiap perasaan dan situasi. Mengambil kendali bukan berarti berusaha mengendalikan orang lain, tetapi tentang mengelola pikiran dan perasaan kita sendiri. Salah satu strategi yang paling efektif adalah dengan mengubah fokus dari apa yang telah hilang menjadi apa yang dapat kita capai ke depannya. Ketika kita berhenti memperdulikan apa yang orang lain pikirkan atau rasakan tentang kita memberi ruang untuk pengembangan diri. Mulailah dengan menetapkan tujuan baru dalam hidup, baik itu dalam karier, hubungan sosial, atau pengembangan pribadi. Fokuskan energi untuk mencapai hal-hal positif dan membuat perubahan yang mengarah pada kebahagiaan dan keberhasilan. Selain itu, penting untuk membangun kebiasaan baru yang sehat. Ini bisa berupa olahraga, belajar keterampilan baru, atau memperdalam hobi yang selama ini terabaikan. Dengan membangun rutinitas yang produktif, kita tidak hanya mengalihkan perhatian dari masa lalu, tetapi juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Mengambil kendali atas diri kita sendiri adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kita tidak tergantung pada perasaan orang lain, dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup yang kita inginkan saat kita mulai berevolusi dan berkembang. Kita tidak hanya membuat perubahan pada diri kita sendiri, tetapi juga pada persepsi orang lain tentang kita. Salah satu hal yang seringkali diabaikan dalam proses ini adalah pergeseran sosial yang terjadi. Ketika kita berhenti berfokus pada perpisahan dan mulai membangun hidup kita dengan cara yang lebih positif, orang di sekitar kita mulai melihat kita dengan cara yang berbeda. Mereka yang dulu menganggap kita sebagai bagian dari kehidupan mereka, mulai melihat kita sebagai individu yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih menarik. Pergeseran ini tidak hanya terjadi pada bagaimana orang lain melihat kita, tetapi juga pada bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Ketika kita tumbuh dan berkembang, kita mulai menyadari potensi kita yang sebenarnya. Kita tidak lagi terjebak dalam pola lama atau hubungan yang tidak sehat. Kita menjadi lebih sadar akan nilai kita, dan ini tercermin dalam cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Keberhasilan dalam berevolusi datang ketika kita mampu mengintegrasikan perubahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya mengubah diri kita untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Pada akhirnya, pergeseran sosial ini membawa kita menuju hidup yang lebih baik, lebih berarti, dan lebih memuaskan. Ketika kita memilih untuk menghilang dalam situasi yang penuh emosi, ini bukan tentang keinginan untuk menghukum orang lain, melainkan tentang memberikan ruang bagi diri kita sendiri untuk tumbuh. Ketidakhadiran yang terkendali menciptakan efek psikologis yang mendalam pada pihak yang ditinggalkan. Tanpa perlu kata-kata atau tindakan langsung, kita menyampaikan pesan
bahwa kita tidak lagi terikat dengan perasaan atau peristiwa masa lalu. Hal ini memberikan kesempatan bagi kita untuk menemukan kekuatan dalam keheningan. Keheningan ini memberi kita kebebasan untuk memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. Pengembangan diri, kebahagiaan pribadi, dan tujuan hidup yang lebih besar. Dengan tidak membalas atau berusaha menanggapi situasi dengan cara yang emosional, kita menunjukkan bahwa kita mengendalikan hidup kita, bukan perasaan orang lain. Ini mengubah pola pikir kita dari reaktif menjadi proaktif, di mana kita memilih untuk bergerak maju tanpa terjebak dalam perasaan negatif atau masa lalu yang telah berlalu. Ketidakhadiran ini, yang semula mungkin terasa seperti kehilangan, akhirnya menjadi peluang bagi kita untuk menemukan kedamaian batin dan mengarah pada perubahan yang lebih positif. Ketika kita mengelola ketidakhadiran dengan bijak, kita memberikan ruang untuk proses penyembuhan dan pertumbuhan, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain yang terlibat pada akernia. Perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah kesempatan untuk berevolusi dan menemukan kekuatan dalam diri kita. Ketidakhadiran yang mungkin awalnya dirasakan sebagai kehilangan, sebenarnya menjadi proses transformasi yang memberikan ruang bagi kita untuk berkembang, mengubah emosi negatif menjadi kekuatan, menghilang tanpa jejak, dan memanfaatkan efek. Psikologis ketidakhadiran adalah langkah-langkah yang memfasilitasi perjalanan menuju kebebasan emosional dan kemajuan pribadi. Dengan memilih untuk berhenti berfokus pada masa lalu dan beralih kepada pengembangan diri, kita belajar untuk mengendalikan hidup kita. Dalam proses ini, kita tidak hanya membangun ketahanan terhadap rasa sakit, tetapi juga menemukan cara untuk menjadikan perpisahan sebagai momentum untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan penuh potensi. Ketidakhadiran bukanlah tentang membalas dendam, tetapi lebih pada memberi diri kita ruang untuk tumbuh dan berkembang, tanpa terpengaruh oleh hubungan atau situasi yang telah berakhir. Setiap langkah dalam proses ini mengarah pada satu tujuan, untuk menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Dengan mengelola emosi kita dan menghindari reaksi emosional yang merugikan, kita akhirnya menguasai hidup kita, bukan hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Perpisahan akhirnya menjadi sebuah peluang untuk kebangkitan dan evolusi diri.